Oke guys, hari ini saya mau mengajak kalian membahas salah satu sepeda listrik yang menurut saya paling sering menjadi bahan pertimbangan masyarakat Indonesia ya, yaitu Uwinfly seri D, teman-teman. Nah, kalau kalian sedang mencari informasi tentang sepeda listrik ini, atau bahkan kalian sudah punya niat untuk membelinya, saya minta satu hal nih, jangan keluarkan uang kalian dulu ya. Luangkan waktu sekitar 15 menit untuk menonton video ini sampai dengan selesai, karena menurut pribadi saya sendiri, dari kacamata saya sebagai orang yang sering bergelut di dunia otomotif sepeda listrik ini ataupun dunia kendaraan EV, karena menurut saya mungkin saja teman-teman setelah menonton video ini keputusan kalian berubah, teman-teman. Bisa jadi kalian tetap membeli Uwinfly seri D, bisa juga justru memilih tipe lain ya. Dan menurut saya ini bukan masalah, teman-teman, karena tujuan saya di video ini bukan membuat kalian membeli Uwinfly, bukan juga menjatuhkan produk ini, tetapi saya ingin membantu kalian membeli kendaraan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Oke guys, jadi belakangan ini saya melihat satu fenomena yang cukup menarik. Semakin banyak orang mulai beralih menggunakan sepeda listrik, alasannya macam-macam ya. Ada yang ingin lebih hemat, ada juga yang capek harus sering mengisi bensin ya. Ada yang hanya membutuhkan kendaraan untuk aktivitas harian ya. Dan ada juga yang memang penasaran dengan kendaraan listrik itu sendiri, teman-teman. Dan menurut saya semua alasan itu wajar-wajar saja, karena memang dunia sedang bergerak ke arah kendaraan listrik ya, atau dengan kendaraan EV ya. Bahkan saya yakin beberapa tahun ke depan jumlah pengguna kendaraan akan jauh lebih banyak dibandingkan hari ini ya. Nah, karena itulah saya mulai membuat seri video seperti ini, supaya teman-teman yang baru ingin masuk ke dunia kendaraan sepeda listrik ataupun motor listrik maupun kendaraan mobil listrik tidak salah langkah dari awal ya. Nah guys, kalau saya boleh jujur, menurut saya membeli sepeda listrik itu jauh lebih mudah daripada memilih sepeda listrik ya. Kenapa? Karena membeli tinggal datang ke dealer, lalu bayar, bawa pulang, dan selesai. Tetapi memilih ya poinnya. Nah, disinilah banyak orang mulai bingung, karena ketika datang ke dealer, yang dilihat pertama kali biasanya apa? Yakni kalian pasti memilih kategori yang berdasarkan desain, warna, lampu, dashboard, atau kadang-kadang hanya karena melihat tetangga yang memakai merek yang sama ya. Padahal menurut saya itu bukan hal yang paling penting. Nah, yang paling penting justru satu pertanyaan yang sederhana, apakah kendaraan ini benar-benar cocok dengan kebutuhan saya atau kalian? Nah, sayangnya pertanyaan itu jarang sekali ditanyakan ya. Makanya tidak sedikit orang yang akhirnya kecewa, bukan karena sepeda listriknya yang jelek, tetapi karena sejak awal mereka membeli kendaraan yang sebenarnya tidak sesuai dengan aktivitas mereka sehari-hari. Oke guys, saya kasih contoh sederhana. Misalnya ada orang yang setiap hari hanya pergi ke minimarket, lalu mengantarkan anak sekolah, lalu pergi ke pasar, atau jaraknya mungkin hanya 5-10 km, lalu dia membeli kendaraan dengan spesifikasi yang sangat tinggi ya, contohnya motor listrik. Menurut kalian perlu tidak? Nah, jawabannya kalau saya pribadi ini belum tentu ya. Sebaliknya ada juga orang yang setiap hari menempuh perjalanan puluhan kilometer, sering boncengan, sering melewati tanjakan, tetapi membeli kendaraan hanya karena harganya yang murah. Akhirnya apa? Tidak puas, teman-teman. Kemudian mengatakan sepeda listrik itu jelek banget. Padahal yang salah bukan kendaraannya ya, tetapi cara memilihnya. Nah, di video ini saya ingin membantu teman-teman supaya tidak mengalami kesalahan yang sama, dan saya sengaja memilih Uwinfly seri D ya sebagai video pembuka untuk pembahasan di kendaraan EV ini ya, atau kendaraan listrik ya. Nah, kenapa? Karena menurut saya kalau kita bicara sepeda listrik di Indonesia, nama Uwinfly ini sudah cukup dikenal, dan khusus untuk seri D populasinya cukup banyak, mudah ditemui, mudah dikenali ya. Bahkan mungkin ada tenaga kalian yang sedang menggunakannya ya. Artinya kemungkinan besar kalian juga sedang mempertimbangkan seri ini. Tetapi guys, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin meluruskan satu hal. Video ini bukan review spesifikasi ya, karena kalau hanya membahas spesifikasi kalian bisa mencarinya sendiri di internet ya, dan ada banyak ya untuk spesifikasi jenis-jenis setiap sepeda listrik ataupun motor listrik. Yang ingin saya bahas justru adalah hal-hal yang biasanya baru terasa setelah kendaraan itu digunakan ya. Lalu apa yang membuat orang puas, lalu apa yang membuat orang kecewa, siapa yang cocok membeli, dan
dan siapa yang menurut saya lebih baik mencari pilihan lain ya. Karena menurut saya informasi seperti ini jauh lebih penting dibandingkan sekedar mengetahui motor itu berapa watt atau baterainya berapa volt ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, kalau hari ini saya memberikan uang sekitar 5-6 juta rupiah, apakah saya sendiri akan membeli Fly seri D? Jawabannya belum tentu teman-teman. Bukan karena kendaraan ini jelek teman-teman, tetapi karena saya harus melihat dulu saya akan menggunakan kendaraan ini untuk apa, dan justru itulah yang akan kita bahas mulai dari sekarang ya. Karena menurut saya sebelum membahas kelebihan dan kekurangannya, kita harus memahami dulu sebenarnya Fly seri D ini dibuat untuk siapa. Karena kalau dari awal kita sudah salah memahami target penggunaan kendaraan ini, percuma kita membahas spesifikasi setinggi apapun. Nah, di bagian berikutnya kita akan mulai membahas siapa sebenarnya yang paling cocok menggunakan Fly seri D dan siapa yang menurut saya yang sebaiknya mempertimbangkan pilihan lain. Percayalah, bagian ini jauh lebih penting daripada sekedar mengetahui spesifikasi di atas kertas teman-teman. Oke guys, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan yang paling ditunggu. Sebenarnya apa sih yang membuat Fly seri D ini sampai sekarang masih banyak dipilih masyarakat ya? Kalau jawabannya saya hanya satu, karena sepeda listrik ini dibuat untuk kebutuhan mayoritas orang Indonesia. Coba kita pikirkan, berapa banyak dari kita yang setiap harinya menempuh perjalanan sampai 80 atau 100 km ya? Mungkin tidak banyak teman-teman. Mayoritas aktivitas kita ini di Indonesia itu sederhana ya, yakni berangkat kerja, mengantar anak sekolah, belanja ke pasar, pergi ke minimarket, atau sekedar keliling di sekitar rumah ya, atau untuk penggunaan anak sekolah ya. Nah, untuk kebutuhan seperti ini menurut saya Fly seri D memang berada di kelas yang pas ya. Bukan kendaraan untuk pamer, bukan kendaraan untuk balapan, tetapi kendaraan yang dibuat supaya aktivitas harian menjadi lebih fleksibel atau praktis teman-teman. Dan menurut saya justru itu alasan kenapa seri ini cukup laris di pasarnya Indonesia ya. Tetapi guys, saya ingin meluruskan satu hal, jangan pernah membeli kendaraan hanya karena melihat orang lain memakainya ya, karena kebutuhan kalian belum tentu sama. Misalnya tetangga kalian puas menggunakan Fly seri D ya, belum tentu di saat kalian membeli kendaraan yang sama kalian juga akan puas teman-teman. Kenapa? Karena mungkin aktivitas beliau hanya 5-10 km sehari, bahkan maksimal di 30 km per hari, sedangkan kalian mungkin harus menempuh jarak yang lebih jauh nih, bisa 50 km hingga 100 km, atau sering membawa beban-beban yang lebih berat ya. Nah, hal-hal seperti ini sering tidak dipikirkan sebelum kalian membeli teman-teman. Sekarang kita bahas kelebihannya. Menurut saya kelebihan pertama dari Fly seri D adalah praktis ya. Kalian tidak perlu mampir ke SPBU, tinggal pulang ke rumah lalu cas, besok pagi tinggal digunakan lagi. Dan bagi orang yang mobilitasnya dekat, ini benar-benar terasa manfaatnya ya. Yang kedua, biaya operasional relatif lebih rendah teman-teman. Selama penggunaannya sesuai kebutuhan, biaya untuk mengisi daya jauh lebih hemat dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin ya. Nah, itulah salah satu alasan kenapa sepeda listrik semakin diminati oleh kalangan masyarakat ya. Nah, yang ketiga, spare partnya relatif mudah ditemukan karena Fly sudah cukup lama beredar di Indonesia ya, dan populasinya banyak banget. Untuk komponen-komponen umum biasanya lebih mudah dicari dibandingkan merek yang penggunaannya masih sedikit ya. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor nilai tambah ketika suatu saat kendaraan kalian membutuhkan biaya perawatan ya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke bagian yang menurut saya ini jauh lebih penting, yaitu kekurangan dari sepeda listrik itu sendiri ya. Oke guys, saya selalu mengatakan kalau ada orang yang bilang suatu kendaraan tidak punya kekurangan ya, itu munafik teman-teman. Biasanya dia sedang jualan ataupun sedang memarketing penjualan sepeda listrik dari produsennya sendiri teman-teman. Karena setiap kendaraan pasti punya kekurangan teman-teman, termasuk Fly seri D ya. Dan menurut saya inilah yang harus kalian pahami sebelum membeli ya. Yang pertama, jangan berharap kendaraan ini bisa menggantikan motor bensin atau semua kebutuhan teman-teman, karena dari awal memang konsepnya itu berbeda teman-teman. Sepeda listrik seperti ini lebih cocok digunakan untuk mobilitas harian jarak dekat ya. Kalau dipaksa bekerja di luar tujuan, untuk desainnya tentu hasilnya tidak akan maksimal teman-teman. Yang kedua, banyak varian seri D masih menggunakan baterai SLA ya, atau aki timbal ya, yang harganya lebih ekonomis memang, tetapi bobotnya lebih berat dan umur pakainya berbeda dibandingkan baterai lithium ya. Ini menjadi salah satu hal yang wajib dipertimbangkan sebelum kalian membeli unit ini teman-teman. Nah, disinilah saya sering
melihat kesalahan calon pembeli. Mereka hanya melihat harga sepeda listriknya saja, tetapi lupa menghitung biaya kepemilikan ke depannya ya. Misalnya kalau suatu saat baterainya harus diganti, apakah kalian sudah siap? Kalau nanti ada komponen yang perlu diservis, apakah kalian tahu bengkel yang bisa menanganinya? Menurut saya pertanyaan-pertanyaan seperti ini jauh lebih penting daripada sekedar bertanya kecepatannya berapa ya. Karena kendaraan dibeli bukan untuk 1 minggu, tetapi untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama ya. Dan justru disinilah keputusan yang cerdas dimulai ya. Bukan dari spesifikasinya, tetapi dari pemahaman kebutuhannya sendiri teman-teman. Nah guys, di bagian berikutnya saya akan membahas suatu hal yang menurut saya paling menentukan. Kalau saya sendiri diberi uang untuk membeli Wainfly seri D, apakah saya akan membelinya? Kalau iya, dalam kondisi seperti apa saya akan membeli sepeda itu ya? Dan kalau tidak, apa alasannya? Menurut saya bagian ini adalah inti dari seluruh video ini teman-teman. Oke, sekarang saya ingin menjawab satu pertanyaan yang mungkin sudah muncul dari awal video. Bang, kalau abang sendiri yang punya uang sekitar harga Wainfly seri D, apakah abang akan membelinya? Jawaban saya iya, tetapi dengan syarat. Nah, saya sengaja tidak langsung menjawab iya atau tidak ya, karena menurut saya membeli kendaraan itu tidak bisa disamaratakan ya teman-teman. Kalau hari ini aktivitas saya hanya di sekitar rumah, mengantar anak sekolah, pergi ke pasar, ke minimarket, atau bekerja dengan jarak yang tidak terlalu jauh, kemungkinan besar saya akan mempertimbangkan untuk membeli Wainfly seri D ya. Kenapa? Karena menurut saya kendaraan ini memang dibuat untuk kebutuhan seperti itu ya, praktis ya, dan mudah digunakan juga ya teman-teman, dan biaya operasionalnya jauh lebih relatif ringan ya. Tetapi kalau aktivitas saya setiap hari harus menempuh perjalanan puluhan kilometer, sering melewati tanjakan, atau hampir setiap hari membawa beban berat, maka jujur saja saya akan mulai mempertimbangkan untuk pilihan ini ya. Bukan karena Wainfly ini serinya jelek ya, tetapi karena saya tidak ingin memaksa kendaraan bekerja di luar kemampuan yang memang dirancang oleh pabrik teman-teman. Nah guys, ini yang sering saya lihat, banyak orang kecewa terhadap sebuah kendaraan, padahal yang salah bukan kendaraannya teman-teman, tetapi ekspektasi penggunaannya ya. Mereka membeli sepeda listrik tetapi berharap rasanya seperti motor bensin, padahal dari awal saja konsepnya sudah berbeda teman-teman. Makanya saya selalu mengatakan, pilih kendaraan berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan sesaat teman-teman. Sekarang saya ingin membahas satu hal yang menurut saya jarang diperhatikan sebelum membeli, yaitu kemudahan perawatan ya. Menurut saya sebagus apapun sebuah kendaraan, kalau nanti sulit diperbaiki, sulit mencari spare part, atau sulit mencari teknisi yang memahami kendaraan itu sendiri, lama-lama akan menjadi masalah atau menjadi momok kita sebagai penggunanya ya teman-teman. Nah, salah satu alasannya kenapa saya cukup tenang merekomendasikan Wainfly seri D kepada orang yang memang kebutuhannya sesuai, karena populasi kendaraan ini cukup banyak teman-teman. Artinya untuk perawatan kedepannya relatif lebih mudah dibandingkan kendaraan yang masih sangat jarang digunakan ya. Dan ini menurut saya adalah nilai tambah yang sering dihitung oleh calon pembeli ya. Oke, lalu kemudian saya juga sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Bang, apakah Wainfly seri D nanti bisa di-upgrade ke baterai lithium? Jawabannya bisa teman-teman, tetapi saya selalu mengatakan kepada pelanggan, jangan buru-buru berpikir untuk upgrade ya. Gunakan dulu kendaraan sesuai spesifikasi bawaannya, rasakan dulu kebutuhannya, dan kalau memang setelah beberapa waktu ternyata kebutuhan kalian mulai berubah ya, barulah mulai mempertimbangkan untuk upgrade ya. Karena upgrade itu bukan sekedar mengganti baterai saja teman-teman, masih ada hal lain yang harus diperhatikan supaya kendaraan tetap aman dan nyaman digunakan ya. Dan insya Allah pembahasan mengenai upgrade lithium akan saya buatkan di video khusus, dan karena materinya cukup panjang dan menurut saya sangat penting ya. Nah guys, kalau ditanya apakah Wainfly seri D layak dibeli, jawaban saya layak, tetapi saya garis bawahi, saya ingin menambahkan satu kalimat, layak untuk orang yang tepat ya. Saya ulangi sekali lagi, layak untuk orang yang tepat. Kalau kebutuhan kalian memang sesuai dengan karakter kendaraan ini ya, menurut saya Wainfly seri D adalah pilihan yang menarik. Tetapi kalau dari awal kebutuhan kalian memang berada di luar kemampuan kendaraan ini, saya lebih menyarankan mencari pilihan lain, karena tujuan saya di sini bukan membuat kalian untuk membeli produk Wainfly teman-teman. Tujuan saya adalah supaya uang yang kalian keluarkan benar-benar menghasilkan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Oke,
Saya berharap seri seperti ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang ingin masuk ke dunia kendaraan sepeda listrik ya. Karena ke depan saya tidak hanya akan membahas Wenfly saja, kita juga akan membahas merek-merek Overo, Yadea, Exotic, motor listrik, dan baterai lithium, kontrol perawatan, servis, dan lain-lain ya. Nah, sampai berbagai masalah yang sering ditemukan penggunaan kendaraan listrik. Jadi kalau kalian memang ingin belajar tentang dunia kendaraan listrik dari sudut pandang teknisi ya, silakan subscribe channel ini, karena saya ingin channel ini menjadi tempat kita belajar bersama ya, belajar bareng ya teman-teman, bukan untuk saling membenarkan merek tertentu, tetapi untuk membantu masyarakat Indonesia memilih kendaraan listrik dengan lebih tepat ya. Kalau kalian punya pengalaman menggunakan Wenfly seri D atau sedang berencana membelinya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya akan senang membaca pengalaman teman-teman semua. Saya Isman Lendro, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Thank you, see you again.